teman-teman semua, kembali lagi di channel Pak Dewan. Kali ini di dapur Pak Dewan, aku mau masak cemilan. Nah, cemilan ini salah satu cemilan yang banyak penggemarnya loh. Ada yang tahu nggak kira-kira apa? Kalau dilihat dari mejanya nih, ada bahan utamanya. Oke, betul. Di sini bahan utamanya ada jamur tiram. Nah, kali ini aku memasak jamur crispy. Bahan utamanya di sini ada jamur tiram. Aku pakai 250 gram jamur tiram ya teman-teman. Untuk varian jamurnya, selain jamur tiram, teman-teman juga bisa pakai jamur enoki. Nah, antara dua jamur itu ya, sesuai selera ataupun jamur yang tersedia di kulkas. Bahan selanjutnya ada 250 gram tepung terigu, ada 1 sendok makan maizena, ada 1 sendok teh baking powder, ada 1 sendok teh bawang putih bubuk. Nah, di sini kali ini kita pakai bawang putih bubuk ya, bukan bawang putih halus, biar lebih menyatu dengan adonannya. Nah, ini untuk tambahannya aja, nanti kalau udah selesai kita sajikan pakai keju bubuk. Itu sesuai selera, teman-teman bisa ganti pakai bumbu balado ataupun rasa jagung bakar dan lain-lain. Untuk bumbu-bumbunya seperti biasa, ada merica, ada penyedap rasa, ada garam, dan juga di sini kita pakai air. Oke, langsung aja ke step pertama, yaitu jamurnya itu sebelumnya udah dicuci ya teman-teman. Saat proses penyuciannya itu diremes biar airnya keluar gitu, nggak nyerap di jamurnya. Jadi jamurnya itu nggak terlalu basah. Tuh, diremes ya teman-teman. Biar tidak terlalu banyak kandungan air di dalamnya. Nah, jangan lupa sebelumnya cuci tangan dulu ya pastinya, atau pakai sarung tangan. Karena kan jamur ini termasuk ini ya, yang kandungan airnya tuh banyak gitu. Nah, ujung-ujungnya kita potong ya, kita buang. Ini sebelumnya jamurnya udah dicuci ya, tapi belum diremas. Jadi kandungan airnya tuh masih banyak tuh. Biasanya kan kalau misalkan ini kan udah termasuk jajanan yang banyak banget ya teman-teman, dijual di mana-mana. Di abang-abang tuh juga ada. Cuman kalau misalkan teman-teman tuh ya mau lebih berhemat, terus mau hasilnya lebih banyak, lebih puas, bisa buat sendiri aja karena ini simple banget. Dan bahan-bahannya tuh udah umum, ada di dapur kita. Nah, kenapa harus diremes juga? Itu biar nanti saat proses penggorengan dan penepungannya nggak terlalu lembek teman-teman. Jadi mengurangi kadar air. Oke, kalau udah jamurnya kita suwir-suwir menjadi beberapa besarnya terserah ya, sesuai selera teman-teman. Kita suwir-suwir jamurnya. Besarannya itu sesuai selera. Ada lagi nggak ya yang belum disuwir? Kalau sekiranya udah disuwir semua, ini bisa kita sampingkan. Nah, nextnya kita pakai baskom atau mangkok besar ya. Nah, ini untuk mencampurkan semua bahannya. Yang pertama itu terigu 250 gram. Lalu ada 1 sendok makan tepung maizena. Lalu di sini ada 1 sendok teh bawang putih bubuk. Ini udah ditakar semua ya teman-teman. Nah, lalu bumbu-bumbu halusnya.
atau bumbu-bumbu tabur, bumbu-bumbu dapur. Kita pakai takarannya sendok teh ya. Ini setengah sendok teh aja merica bubuknya. Tapi kalau teman-teman sukanya yang strong banget, itu bisa 1 sendok teh ya. Lalu penyedap rasa 1 sendok teh. Lalu garam. Garamnya juga 1 sendok teh. Oke. Kalau udah bumbunya semua dimasukin, bisa kita aduk ya teman-teman sampai rata. Nah, ini pastikan semuanya tercampur ya, rata ya teman-teman. Nah, untuk nextnya kita siapin wadah bersih kosong ya. Ini untuk adonan yang lainnya. Nah, adonan yang lainnya yaitu adonan basah. Jadi di sini tuh kita ada 2 jenis adonan, adonan kering dan juga adonan basah. Untuk adonan basahnya bisa kita sisihkan dari adonan kering yang udah tadi kita racik. Sebagian aja, nggak usah banyak-banyak. Sekitar 3 sendok makan aja udah cukup. Jadi lebih banyak adonan keringnya daripada adonan basahnya. Karena di sini kan jamurnya aku makainya juga nggak terlalu banyak ya. Jadi adonannya juga secukupnya aja biar nggak mubazir. Nah, next kita masukin air. Airnya itu dikira-kira sampai ngebentuk jadi adonan yang kental gitu teman-teman. Yang untuk tepung basah gitu loh. Untuk masukin airnya juga perlahan-lahan aja teman-teman biar nggak keenceran. Oke, kalau udah jadi adonan yang seperti ini teman-teman, kekentalannya nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu cair, berarti tandanya sudah selesai, sudah cukup. Nah, lalu baking powder ini kita masukkan di adonan basahnya saja. Kenapa? Karena di video sebelumnya udah pernah aku jelasin teman-teman. Ada yang masih ingat gak? Kenapa baking powder itu hanya boleh di adonan yang basah, jangan di adonan yang kering. Ada yang udah nonton videonya? Oh ya, kalau teman-teman belum tahu, jawabannya ada di video yang ayam crispy, makanya teman-teman tonton dulu. Nanti akan tahu jawabannya. Oke, kita aduk-aduk lagi ya. Nah, kalau sudah merata seperti ini, berarti tandanya cukup. Nah, next, sambil menunggu nanti kita buat adonan, lebih baik efisiensi waktu kita siapin minyak panasnya. Jadi biar nanti saat buat adonan langsung dicelupin ke minyak. Nah, nggak apa-apa teman-teman di sini pakai minyak yang udah bekas dipakai atau minyak yang biasanya atau kemarin-kemarin udah teman-teman buat ngegoreng. Jadi nggak harus minyak baru karena nanti ini akan membuat minyak kotor ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita pakai minyak yang baru, itu kan otomatis minyaknya habis itu udah langsung dibuang. Nanti dapat mencemari lingkungan ya teman-teman kalau kebanyakan menggunakan minyak dan dibuang gitu. Oke, sambil manasin minyak, kita bisa mulai balut jamurnya dengan adonan-adonan. Karena ini kompornya besar, kita pakai api yang agak kecil. Nah, step pertama, jamur yang udah tadi kita suwir, kita masukkan dulu ke adonan yang basah. Kita ratakan. Kalau sudah rata, kita sedikit nih ya tepuk-tepuk. Lalu kita masukkan ke terigu yang adonan yang kering. Jadi stepnya yang pertama itu adonan basah, lalu adonan kering. Terus lakukan secara berulang ya teman-teman. Kalau mau cepat langsung aja ambil beberapa comot, terus diginiin nih, diratain. Terus
terus dikeprok-keprok biar gak terlalu tebal juga. Terus taruh di adonan kering. Nah, kalau udah, jamurnya bisa kita lapisi dengan adonan yang kering sambil sedikit ditekan-tekan ya teman-teman. Biar bentuknya jadi agak gimbal seperti ini nih. Pastikan minyaknya panas ya teman-teman, baru dimasukin si jamurnya. Nah, manfaat jamur ini selain ya walaupun tetap melibatkan minyak ya teman-teman dan itu nggak terlalu sehat, tapi setidaknya jamur ini kan sayuran dan juga ada beberapa manfaat seperti untuk menjaga sistem kekebalan tubuh, terus juga untuk mencegah kanker jamur juga. Jadi setidaknya better lah. Nah, gimana caranya biar kita mengurangi kolesterol dari minyak? Bisa pakai minyak, ya mungkin minyak yang ini ya, minyak untuk yang kolesterol gitu loh, minyak khusus teman-teman. Ini kalau udah bisa kita langsung goreng di minyak panas dengan api yang nggak terlalu besar karena takutnya gosong duluan teman-teman. Nah, sebelum digoreng itu dikeprok-keprok dulu ya, biar si terigunya nggak terlalu masuk ke minyak. Simple ya teman-teman, tapi dijamin enak. Tuh, kita masukin aja sampai sekiranya penggorengannya penuh ya. Oke, enough segitu dulu. Aku mau lanjut, sambil nunggu ini ngegoreng, aku mau lanjut ngadonin lagi. Kita habisin jamurnya ya. Kita habisin jamurnya. Nah, jadi untuk 250 gram, itu untuk adonan basahnya cukup 3 sendok makan aja teman-teman. Biar langsung habis, biar gak ada sisa adonan. Kalau udah terbaluti seperti ini, ini beres. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini bisa dibalik ya jamurnya, biar semua sisinya matang. Simple kan ya teman-teman, bahannya juga mudah. Oke, ini piring sajinya kita siapin. Nah, kalau udah kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat ya teman-teman. Jadi nggak perlu terlalu lama untuk menggorengnya. Tuh, bisa dilihat kan teman-teman, minyaknya udah butek banget. Makanya lebih baik pakai minyak bekas aja, minyak yang udah pernah dipakai ngegoreng. Sayang. Oke, ini bisa kita tiriskan. Terus kita lanjut lagi tadi. Adonan berikutnya, penggorengan berikutnya. Kita pastikan dulu ya, ini merata. Oke, kalau udah penggorengan pertama tadi bisa kita plating ya. Bisa kita susun. Crispy banget ya teman-teman, kelihatan kriwil si tepungnya. Oke. Oh ya, ini lebih baik teman-teman untuk adonan ataupun ini bahan yang pertama itu langsung dihabisin ya, karena takutnya si jamurnya tuh keburu lembek, keburu gak fresh, jadinya dia mengeluarkan air dan lendir.
kita langsung aja taburin bumbu tambahannya. Aku di sini pakai keju bubuk ya. Tapi teman-teman bisa ganti jadi bumbu tabur balado atau jagung bakar atau ayam bawang dan lain-lain. Atau pakai saus pun juga enak banget teman-teman. Itu sesuai selera. Oke deh. Camilan kita hari ini jamur crispy udah siap. Nah, teman-teman jangan lupa coba di rumah ya. Ini cocok banget dimakan bersama keluarga saat santai ngerjain tugas, buat skripsi, dan lain-lain. Untuk resep lebih lengkapnya, teman-teman bisa lihat di deskripsi video. Kalau teman-teman ada request memasak apa untuk menu berikutnya, jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta nyalakan tombol notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan video menarik berikutnya. Jangan lupa dicoba ya. Bye!